Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu peserta rapat yang kami banggakan. Kami akan menjawab secara umum, terutama terkait dukungan terhadap peningkatan ataupun kecukupan anggaran Lemdiklat Polri, di mana tujuannya tentu terhadap berbagai hal selain dari kesejahteraan dari tenaga pendidik, juga ketersediaan fasilitas-fasilitas pendidikan yang manusiawi. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas dukungannya. Target kami juga yang kami susun saat ini memang bukan untuk 1 tahun ke depan, tetapi bertahap 5 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain, terutama yang kami cermati masalah rekrutmen Bapak, kebetulan tidak pas untuk kami jawab karena bukan kompetensi kami, bukan kompetensi Gubernur Akpol juga untuk menjawab itu. Seharusnya dari Satker SSDM. Oleh karena itu kami tetap nampung, nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ke SSDM Polri. Kemudian ada beberapa pertanyaan lain terkait dengan Pak Wayan tadi, masalah kejujuran Bapak. Mohon izin Pak Wayan, jadi memang secara eksplisit diksi kejujuran ini tentu tidak akan Bapak temukan, jangankan di misi, bahkan di Tribrata tidak ketemu Pak. Tetapi di dalam Tribrata sendiri, di dalam berata kedua, itu menyebutkan menjunjung tinggi kebenaran. Nah, kalau kita buka, mohon izin Bapak, bukan menghajari, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kebenaran maknanya sama dengan kejujuran Bapak. Memang tidak secara eksplisit dituangkan di berata kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Bapak, terkait dengan Pak Abu Bakar, beliau panjang tadi listnya beliau ini. Terima kasih juga, pertama-tama kami mengucapkan dukungannya. Kemudian yang spesifik, apakah ada sistem tracking dalam pembinaan karir anggota Polri? Ini tentu juga oleh SSDM Bapak, bukan kami. Kami menerima yang sudah direkrut oleh SDM, kami bentuk atau kami kembangkan, kemudian digunakan lagi oleh SSDM. Mungkin nanti secara spesifik akan kami teruskan ke SSDM Polri Pak, untuk pertanyaan spesifik tadi. Kemudian apakah pelatihan empati, humanis itu ada di Lemdik juga? Ini juga sejalan dengan pertanyaan Ibu tadi, Bu Mercy tadi sama Bu Siti. Ini sudah ada Bu, Pak. Bagaimana menghindari hedonisme, bagaimana menghindari arogansi, ini sudah masuk di dalam kurikulum. Namun ini pun akan kita lakukan perbaikan Ibu, Bapak sekalian. Kami akan sisir kembali, termasuk Lemdiklat berencana beserta satuan pendidikan yang ada berencana untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendidikan dasar Bayangkara, Dasbara. Mungkin senior-senior kami Pak Saparudin, kemudian yang lain itu merasakan pada saat kita dulu basis dulu namanya Pak ya, basis. Itu kita masih nenteng-nenteng senjata, rangsel, pakai helm. Ini sedang kami kaji, itu kami hilangkan Bapak. Karena ini bagian dari militeristik. Kami akan mencari benchmark di negara lain, bagaimana sih pendidikan dasar pembentukan seorang Bayangkara ini yang benar. Tidak lagi bawa-bawa senjata, bawa rangsel diisi batu bata, diisi pasir Pak. Ini bagian daripada upaya kami untuk menghilangkan
militeristik tadi Bapak. Itu kemudian terkait dengan pengawasan dari penyalahgunaan narkoba. Mungkin tadi juga pada saat kami sampaikan di beberapa satuan pendidikan itu terus secara rutin dilakukan Bapak. Secara rutin dilakukan, makanya ada beberapa baik di Stukpa kemudian di STIK itu yang kemudian mendapat hukuman karena terbukti positif narkoba Pak. Ada yang sampai bahkan dikeluarkan dari pendidikan. Itu yang terberat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Hal-hal lain mungkin Bang Silitonga mau menambahkan dari Akpol, silakan Bang. Mohon izin Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 3, saya hanya menambahkan beberapa poin. Yang pertama, terkait dengan proses pendidikan ini, memang kami sekarang ini khususnya di Akpol sedang melaksanakan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal penyempurnaan kurikulum. Memang kalau kita perhatikan, kalau kita mohon izin Pak anggota semuanya yang kami hormati, kalau kita pikirkan memang sementara ini pendidikan kita kurang manusiawi. Karena mereka bangun misalnya jam 4 pagi sholat ibadah, mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam tanpa ada istirahat mereka melaksanakan kegiatan. Apalagi sekarang dengan sistem SKS yang kami punya di Akpol itu, memang mereka harus duduk di kelas, oleh karena itu mereka tidak mungkin bisa konsentrasi, bangun mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam, bahkan bisa sampai lebih. Maka fokusnya sudah, oleh karena itu kemarin dalam waktu dekat ini, memang mulai hari ini kami sudah implementasikan untuk di Akpol itu sudah ada istirahat siang, yaitu mereka akan kami alokasikan waktu 1 jam 15 menit untuk mereka tidur siang. Tidur siang sebelum masuk mereka proses pembelajaran berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran sekarang ini yang berbasis HAM, ini kami dari SKS yang ada untuk Akpol itu ada sebanyak 46 SKS, yaitu sebesar 32%, itu yang berbasis HAM dan kemanusiaan. Itu bersumber dari hasil penelitian Litbang yang sudah dilakukan bahwa proses pendidikan di Akademi Kepolisian memang harus berbasis HAM. Dan ini masih taraf terus pengkajian apakah ada mata-mata pelajaran yang lain yang akan disesuaikan untuk lebih mengutamakan pada sikap pelayanan di masyarakat setelah mereka lulus. Sebagaimana tadi pertanyaan, apakah lulusan ini pernah diaudit atau dicek bagaimana mereka setelah lulus. Dan memang dalam penelitian dan pengembangannya memang seharusnya dilakukan evaluasi hasil didikan. Terus yang terakhir, bahwa apa yang ditanyakan tadi itu bagaimana refleksi dari apa yang terjadi di lapangan dengan pola pendidikan kami di Akpol. Memang selalu kami lakukan berdasarkan pengamatan di lapangan, hasil informasi yang kami dapatkan, termasuk penelitian secara mendalam bekerja sama dengan universitas, bagaimana kondisi di lapangan bisa direfleksikan dengan bahan-bahan pengajaran atau pola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, itu bisa dilaksanakan di Akademi Kepolisian. Saya kira ini tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih apa yang disampaikan dari